Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsiran. Dan muslimat, para hadirin yang menyaksikan, menyimak kajian kita malam hari ini. Setelah kita bahas al-muharramatu muaqqatan, wanita yang tidak boleh dinikahi dalam waktu sementara. Kemarin kita sebutkan ada apa? 5. Yang pertama apa? Lupa. Yang pertama adalah mengumpulkan 2 adik kakak. Itu tidak boleh. Kalau tidak mengumpulkan boleh. Dan ini sementara. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibiknya, baik dari ayah maupun ibu. Kemudian yang berikutnya adalah menikahi wanita yang sudah punya suami, sama dengan menikahi wanita yang masih menjalani masa iddah. Lalu yang keempat yaitu menikahi wanita yang telah diceraikan talak 3. Kemudian yang kelima, menikahi seorang wanita pezina sampai dia bertaubat. Selanjutnya akan dibahas bab al-ankihatul fasidah, pernikahan-pernikahan yang tidak sah. Artinya pernikahan semacam ini bukan hanya sekedar makruh tetapi haram hukumnya. Oleh karena itu, jika dilakukan maka batal. Apa saja? Mudah-mudahan kita bisa membahas 2 paling tidak hari ini atau malam ini. Yang pertama adalah nikahus syighar, dan yang kedua adalah nikahut tahlil atau al-muhallil. Jadi yang pertama nikah syighar, nanti ada 3 ya. Yang kedua adalah nikahut tahlil atau muhallil. Lalu yang ketiga adalah nikahul mut'ah. Ini kebiasaan orang apa? Orang Syiah. Maka kita membahas yang pertama adalah nikahus syighar. Ketiga. Ya. Syighar arti secara bahasa diambil dari kata asyagharu, yakni al-khulu. Khulu artinya kosong atau tidak ada. Ya. Apa maksudnya? Dinamai nikah syighar, biasanya nikah seperti ini tidak pakai mahar. Karena apa? Karena bertukar antara satu pernikahan dengan pernikahan yang lain. Maka dari itu di Arab sana nikah seperti ini dinamakan nikahul badal, nikah tukeran. Ya, saya punya adik, kemudian kawan punya adik perempuan juga. Saya punya adik perempuan, kawan punya adik perempuan. Saya katakan kepada kawan saya, kamu saya nikahkan dengan adik saya, tapi syaratnya bertukar. Apa itu? Nikahkan saya dengan adikmu. Paham?
Dan di sini tidak terbatas kepada adik saja, yaitu siapa saja yang dalam kekuasaan perwaliannya. Ya, misal saya punya anak perempuan, tapi saya duda. Ini contoh saya bukan duda sekarang. Ya, saya punya anak perempuan dan saya ini duda. Contoh. Lalu saya punya kawan yang punya adik perempuan. Maka saya katakan kepada kawan saya, kamu saya nikahkan dengan anak perempuan saya, tapi syaratnya bertukar. Apa itu? Nikahkan saya dengan adikmu. Maka ini disebut nikahul badal atau nikahul syighar. Bisa dipahami ya? Biasanya seperti ini itu tidak pakai mahar atau maharnya dikurangi, karena sudah cukup pertukaran ini dijadikan sebagai syarat, sehingga mahar tidak penting. Maka seperti ini tidak diperkenankan. Kita baca dulu, agak panjang ini. Nikahus syighar wa huwa an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu aw ukhtahu aw ghairahuma mimman lahul wilayah alaihi ala an yuzawwijahu al-akhar aw yuzawwijahu ibnahu aw ibna akhihi ibnatahu aw ukhtahu aw bintahu aw nahwa dzalik. Definisi ini terlalu panjang. Sementara dalam hadis definisinya pendek. Ya. Intinya adalah seseorang menikahkan anak perempuannya atau saudarinya atau selainnya dari kalangan wanita-wanita yang ada dalam perwaliannya dengan syarat ada orang lain menikahkan dirinya dengan, yaitu putrinya orang tersebut atau yang lainnya. Intinya ikhwan fillah azakumullah, bertukar seperti tadi kita contohkan. Jadi saya mau menikahkan kamu tapi syaratnya saya nikahkan dengan dia, anakmu, adikmu, bibikmu dan semisalnya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Wa hadzal aqdu ala hadzal wajhi fasid. Maka akad nikah seperti ini tidak sah. Sawa'un dzukira fihi mahrun amla. Sama saja apakah disebutkan maharnya atau tidak disebutkan. Kenapa demikian? Karena intinya adalah pertukaran. Pernikahan yang pertama tidak akan terjadi kecuali harus ada pernikahan yang kedua, bertukar. Jadi intinya di sini adalah untuk kemaslahatan wanita atau untuk kemaslahatan wali. Nah, coba. Intinya nikah ini untuk kemaslahatan si wanita atau walinya, wali. Ya. Sehingga para ulama mengatakan nanti akan ada kasus di sini, biasanya wanitanya ini dipaksa. Paham? Karena hajatnya wali. Kamu saya nikahkan dengan anak saya, tapi syaratnya nikahkan aku dengan anakmu. Kamu saya nikahkan dengan saudari saya, tapi syaratnya aku nikahkan dengan saudarimu. Hajatnya sang wali. Sehingga kadang-kadang wanita ini tidak dianggap keridhoannya, sehingga dipaksa biasanya. Lalu maharnya dikurangi atau ditiadakan sama sekali. Makanya bukan terletak pada mahar ada atau tidak, tetapi di sini adalah memenuhi kebutuhan sang wali sehingga keridhaan sang wanita tidak dianggap. Inilah yang terlarang. Padahal dalam Islam wanita itu meskipun janda itu harus dimintai izin, ya kan? Apalagi seorang gadis, maka dimintai izin. Cuman beda izinnya. Setujunya wanita masih gadis dengan janda itu berbeda. Kalau janda bagaimana kemarin? Harus betul-betul ngomong gamblang, iya saya mau, dan yang semisal. Kalau perempuan gadis cukup diam karena malu, dan diam di sini ada pertanda, ada indikasi bahwa dia mau dinikahkan boleh. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa ridha dan tidak dipaksa itu salah satu syarat pernikahan yang sah. Nah, di sini pernikahan syighar ini biasanya ada unsur paksaan. Makanya tidak sah. Kita lanjutkan.
Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an dzalika wa hadzara min. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nikah syighar dan memberikan peringatan atasnya. Wa qad qala Allah taala, dan Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sementara Allah berfirman, dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah buat kalian maka berhentilah. Sementara syighar diperintah atau dilarang? Dilarang, maka jangan dilakukan syighar. Nanti akan ada keterangan bagaimana kalau suka sama suka, kebetulan saja ini jodohnya ini jodohnya itu, dengan mahar yang semisal, yang diridhoi sama-sama, boleh nggak? Nanti akan ada perkataan seperti ini, sepakat para ulama boleh. Kalau pernikahan yang pertama tidak disyaratkan dengan pernikahan yang kedua, ini boleh. Bahkan sepakat para ulama, nanti akan kita sebutkan. Taib. Wa fis sahihaini 'an Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anis syighar. Di dalam riwayat sahihain Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau melarang pernikahan syighar. Taib. Sebelum kita lanjutkan, apa syighar tadi? Ada yang bisa jawab? Apa maksudnya? Apa? Coba angkat tangan supaya biar tahu kami. Nah, apa tadi? Nikah yang kosong. Nikah yang kosong maksudnya? Karena ada mahar yang entah itu dikurangi atau tidak, yang mana Sama sekali. tidak ada keriduan dari Sang perempuan. sang wanita. Taib. Dinamai apa nikah syighar tadi? Biasanya nikahul badal. Apa maksudnya badal di sini? Ada yang bisa ngasih contoh supaya paham dulu? Angkat tangan. Silakan. Kalau belum bisa ngasih contoh berarti belum begitu paham. Ya. Jadi badal itu tukeran nikah. Contohnya? Contohnya Sebut nama, tidak apa-apa. misal si fulan ini punya Ya. kemudian dia punya temannya punya adik. Nah, si fulan ini dia menyarankan, oke, kamu menikah dengan anak saya, tapi saya juga Nikahkan saya dengan adikmu. Atau biasanya yang terjadi demikian ini biasanya dua sahabat, masing-masing punya adik perempuan. A, B, sahabat, laki-laki sama laki-laki, masing-masing punya adik perempuan. A mengatakan, kamu saya nikahkan dengan adik saya, tapi syaratnya nikahkan aku dengan adikmu. Ya, baik. Yang terjadi demikian ini biasanya yang tidak terpenuhi dalam syarat nikah itu apa? Ada yang tahu? Syarat nikah yang tidak terpenuhi biasanya apa di sini? Yaitu keridhaan sang wanita. Karena ini untuk memenuhi hajatnya siapa? Wali, bukan sang wanita. Bisa dipahami dulu ya? Baik, kita lanjutkan. Wa fi sahih Muslimin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis syighar. Sama. Dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah syighar. Wa qala wasyigharu an yaqula ar-rajul lir-rajul zawwijni ibnataka. Satu. Kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah syighar, dan dia mengatakan syighar itu contohnya seorang laki-laki mengatakan kepada laki-laki yang lain, ya, nikahkan aku dengan putrimu, maka aku akan nikahkan kamu dengan putriku. Mirip tadi. Kalau yang kita contohkan tadi adik perempuan, sekarang anak perempuan. Ya. Jadi dibalik di sini, sama saja. Nikahkan aku dengan putrimu, nanti kamu saya nikahkan dengan putriku. Sama. Dibalik. Kamu saya nikahkan dengan putriku dengan syarat kamu saya nikahkan dengan putriku dengan syarat nikahkan aku dengan putrimu. Sama. Dan pertukaran ini menjadi syarat. Sehingga di situ ada unsur pemaksaan untuk memenuhi hajatnya sang wali.
Wa an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la shighara fil Islam. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada nikah syighar di dalam Islam. Antum pahami betul, nikah syighar ini adalah pernikahan dengan syarat yaitu bertukar. Dengan contoh misalnya seorang laki-laki berkata kepada laki-laki yang lain, kamu saya nikahkan dengan adik saya, syaratnya nikahkan aku dengan adikmu. Maka yang terjadi demikian ini biasanya adalah ada unsur paksaan, tidak ada ridho dari si wanita. Padahal ridho atau taradhi itu bukan hanya dari pihak laki-laki saja, tetapi dari pihak perempuan. Buktinya Nabi SAW memerintahkan untuk memintai izin sang wanita sebelum dinikahkan oleh walinya. Baik. Ada keterangan yang sangat panjang, kita tinggalkan dan kita ringkas dalam perkataan kita sekarang. Ikhwan fillah azakumullah. Para ulama membahas tentang masalah nikah syighar, nikah pertukaran. Sebelumnya, antum pernah nggak mendengar ada pernikahan pertukaran seperti ini terjadi? Ada? Pernah nggak mendengar? Hah? Jadi ada dua laki-laki sama laki-laki ini berkawan. Kemudian laki-laki pertama mendapatkan atau menikahi adiknya kawannya, kawannya menikahi adiknya dia. Jawabannya terjadi dan itu banyak. Ya, terjadi dan itu banyak. Nah, oleh karena itu para ulama membahas bentuk nikah syighar ada 3 macam. Bentuk nikah syighar ada 3 macam. Dan berbeda-beda hukumnya. Sekali lagi ada berapa? Ada 3 macam bentuk nikah syighar. Bentuk yang pertama yaitu an yatazawwaja kullu wahidin minar rajulaini min qaribatil akhar duna ishtirati zawaji ahadihima mabniyan ala zawajil akhar ma'a wujudil mahar wat taradhi. Yang pertama adalah laki-laki ini menikah dengan seorang berganti, artinya pertukaran tanpa ada persyaratan. Aku nikahkan kamu dengan syarat nikahkan aku nikahkan kamu dengan adik saya dengan syarat nikahkan aku dengan adikmu, tanpa ada persyaratan. Memang jodoh, kadang-kadang begitu jodohnya bertukar seperti ini tanpa ada persyaratan pertukaran pernikahan. Kemudian ada mahar mithli, mahar yang disebutkan juga ada layak maharnya. Kemudian masing-masing ridho, baik dari laki-laki yang pertama atau laki-laki yang kedua, perempuan yang pertama maupun perempuan yang kedua. Ya, ini memang jodohnya demikian, jodohnya pas pertukaran. Tidak ada persyaratan kalau kamu nikah dengan saya nikah dengan dia, harus. Tidak, tapi memang kebetulan jodoh. Ya. Maka seperti ini para ulama sepakat boleh. Perhatikan, jadi tidak semua syighar itu adalah terlarang. Ada syighar yang dibolehkan, bahkan sepakat para ulama. Sepakat loh ya, kalau sepakat itu tidak ada beda pendapat. Bagaimana yang disepakati bolehnya syighar? Tadi pernikahan, pertukaran pernikahan, ya, 2 laki-laki mendapatkan yaitu kerabat masing-masing lawannya tadi atau rekannya tadi, tanpa ada persyaratan untuk bertukar, mahar wajar dan ada ridho sama ridho, maka ini sepakat para ulama boleh. Dan kesepakatan ini telah dijelaskan dalam fatwa Lajnah Daimah dalam kitabnya, kitab fatwa juz 18 halaman 427. Jadi boleh. Ya, bahkan di antara kita, di antara saudara-saudara kita ada yang menikah, ya, kakak adik dapat kakak adik. Ada seperti itu.
bahkan sama-sama saudara kadang-kadang, sepupu dengan sepupu. Ya, ini terjadi kadang-kadang. Maka ini dibolehkan kalau sama-sama ridho, semuanya ridho, maharnya wajar, kemudian tidak ada persyaratan kalau kamu nikah dengan ini maka aku harus nikah dengan itu. Tidak ada seperti ini. Karena memang Allah menentukan jodohnya demikian. Ya. Yang kedua, an yuzawwijar rajulu muliyatahu bi akhar bi syart an yuzawwijahul akhar muliyatahu ma'a adamil mahri lahuma. Wa innama nikahu hadza bi muqabalati nikahihuna. Hadza. Yang kedua, seorang laki-laki menikahkan putrinya atau adik perempuannya dengan laki-laki lain dengan syarat bertukar, bahwasanya dirinya dinikahkan dengan putrinya atau saudara temannya tadi, dijadikan syarat, ya. Dan di sana tidak ada mahar yang wajar. Sekali lagi, seorang laki-laki menikahkan orang laki-laki lain dengan saudarinya dengan syarat ditukar bahwa dia ini harus dinikahkan dengan saudari temannya tadi. Jadi menjadi syarat. Jadi kalau tidak terpenuhi syarat ini nggak terjadi pernikahan ini, gagal semuanya. Berarti di sini pertukaran menjadi syarat. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa seperti ini biasanya tidak didapatkan ridha dari perempuan. Ada unsur paksaan untuk memenuhi hajatnya wali atau sang laki-laki. Maka seperti ini ikhwan fillah azakumullah, fa hadza mujma'un ala tahrimihi. Maka nikah yang seperti ini disepakati juga keharamannya. Kalau tadi disepakati apa? Boleh, yang pertama terpenuhi syaratnya semua. Cuman Allah menjadikan jodoh ini bertukar dengan ini. Tapi yang kedua di sini haram dengan kesepakatan para ulama. Ya. Kemudian ikhwan, dan ini para ulama mengatakan bahwa kesepakatan ini dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid juz 5 halaman 465. Jadi pernikahan seperti ini haram, batal, sepakat para ulama. Jadi pertukaran itu dijadikan sebagai syarat dan tidak ada maharnya. Bentuk yang ketiga, antum ingat, yang pertama sepakat boleh, yang kedua sepakat haram, yang ketiga nanti akan ada khilaf. Apa khilaf? Beda pendapat. Ya, beda pendapat. Apa itu? An yuzawwijar rajulu muliyatahu bi akhar bi syart an yuzawwijaul akhar muliyatahu ma'a wujudil mahri likullin minhuma. Fa nikahu hadza bi syarti nikahi hadza. Lakin fihi mahrun. Yang ketiga ini adalah seorang laki-laki menikahkan laki-laki lain dengan putrinya atau ukhtinya dengan syarat dirinya harus dinikahkan dengan putri atau saudarinya orang lain tadi. Ada syarat lagi di sini. Ya. Kemudian dengan tanpa mahar. Afan, ma'wujudil mahri, disertai dengan mahar. Ada maharnya. Tetapi tetap dijadikan persyaratan pertukaran tadi. Jadi pertukaran ini menjadi syarat pernikahan. Mau, kalau nggak mau ya, kalau enggak ya enggak semua. Tapi di situ ada maharnya. Ya, kalau yang nggak ada maharnya, syarat pertukaran sepakat haram. Kalau yang bukan syarat pertukaran ada maharnya, ridho sama ridho, sepakat boleh. Yang pertama. Sekarang syarat pertukaran pernikahan lalu maharnya ada, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama antara haram dengan boleh. Pendapat yang pertama mengatakan jaiz,
Boleh. Kenapa? Mereka mengatakan karena larangan nikah syighar itu sebagaimana kalimat syighar yakni al-khuluwu minal mahri. Arti daripada syighar itu adalah nikah yang tidak ada maharnya. Maka ketika ada mahar, meskipun disyaratkan pertukaran, maka boleh-boleh saja. Ini pendapat yang pertama. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, pendapat yang kedua, dan ini lebih hati-hati, lebih dekat kepada kebenaran, bahwa nikah seperti ini, bentuk yang ketiga dari syighar ini tetap haram. Kenapa demikian? Karena pertukaran itu dijadikan sebagai syarat. Kalau nggak ada pernikahan ini, maka nggak ada pernikahan itu. Meskipun ada maharnya, maka tetap saja biasanya pernikahan semacam ini untuk memenuhi hajat kebutuhan sang wali. Maka cukuplah persyaratan pertukaran pernikahan ini membatalkan pernikahannya. Kenapa demikian? Karena biasanya seperti ini ada unsur pemaksaan terhadap kaum wanita. Padahal wanita itu belum tentu suka dengan temannya si laki-laki ini. Ya, belum tentu suka, belum tentu mau, belum tentu sekufu, sepadan. Kemudian juga ikhwan fillah azakumullah, dan biasanya seperti ini itu maharnya akan dikurangi dari biasanya, atau bahkan kadang-kadang sangat-sangat minim. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ini menunjukkan sekali lagi biasanya juga akan terjadi perselisihan, saling menyalahkan, ya, akhirnya terjadinya perceraian. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita Islam sangat perhatian kepada urusan kaum wanita. Jadi tidak boleh sepihak dalam menikah itu untuk memenuhi kebutuhan si laki-laki saja. Terserah perempuan mau tidak mau, terserah, tidak boleh. Perempuan harus betul-betul dipertimbangkan, harus dimintai izinnya, harus betul-betul dicari ridhonya. Kalau tidak, maka tidak boleh dipaksa. Bahkan pada zaman Nabi SAW ada wanita yang sampai kemudian dinikahkan di masa kecil, lalu ketika dia dewasa dia tetap tidak mau, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk memilih antara terus menjadi istrinya orang tersebut ataukah dia minta bubar. Akhirnya dia minta bubar. Ada seperti itu pada zaman Nabi SAW. Dan memang demikianlah Islam itu mengajarkan kepada kita betul-betul perhatian, kasih sayang kepada kaum wanita. Tidak boleh wali itu menikahkan sembarangan anak perempuannya. Dicarikan laki-laki yang sekufu, sepadan. Dicarikan laki-laki yang baik, dicarikan yang saleh, sebagaimana laki-laki itu mencari yang baik, yang salihah, ya. Karena sesungguhnya perhiasan yang paling baik di dunia ini adalah almar'atus salihah, wanita yang salihah atau istri yang salihah. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, Rasul kita adalah teladan yang paling baik. Beliau menikah lalu kemudian tidak ditinggalkan. Artinya apa? Beliau itu menikah kemudian dia mengurusi istri-istrinya yang dinikahi. Tidak hanya sekedar menikah lalu kemudian tidak digubris. Tidak hanya sekedar dinikahi kemudian tidak dinafkahi. Tidak. Rasulullah menjamin nafkahnya para istrinya. Rasulullah memperhatikan. Bahkan ada perkataan para ulama bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu berusaha menjaga keharmonisannya dengan segala cara. Meskipun di masa tua, pernikahan dalam usia yang banyak bertahun-tahun, ya, maka Rasulullah berusaha menjaga keharmonisannya, berusaha menyenangkan istrinya dengan cara apapun asalkan cara itu mubah. Subhanallah, ada sebuah hadis Ibnu Abbas menceritakan kepada kita semua bahwasanya beliau pernah sengaja ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di malam hari. Maka Ibnu Abbas bertamu, bahkan dia ingin tahu kegiatan Nabi semalaman sampai Ibnu Abbas itu menginap di rumah istri Rasulullah, dan itu bibinya yaitu Maimunah, ya, nginap. Maka dia mengatakan bahwasanya Rasulullah ketika datang di malam hari, maka Rasulullah mengajak bercengkrama sebelum tidur, lalu betul-betul tidur. Lalu kemudian berikutnya Rasulullah bangun di malam hari, sholat malam, sampai Ibnu Abbas ikut sholat malam menjadi makmum.
Maka para ulama mengatakan, lihatlah, padahal Rasulullah dalam hadis yang lain, inni akrahu an-nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha. Padahal dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku ini benci. Apa benci? Tidur sebelum isya, dan aku benci ngobrol-ngobrol setelah isya. Perhatikan, Rasulullah benci ngobrol-ngobrol setelah isya. Tidak suka ngobrol. Apa artinya? Kalau sudah sholat isya, tidak ada kebutuhan, tidak ada kepentingan, tidur supaya malamnya bisa bangun. Tapi karena bertemu dengan istrinya, beliau tidak ingin kemudian cuek dengan istrinya, maka diajak ngobrol sesaat baru kemudian tidur. Itu Rasulullah. Sementara di antara kita, subhanallah, merasa laki-laki, merasa sudah banting tulang dari pagi sampai sore, kemudian datang ke rumah di malam hari, tidak gubris istrinya sama sekali, tidak ngobrol sama istrinya, bahkan yang dipegang HP terus. Datang ke rumah, mana makan, mana minum, ya, mana kue, mana kopi, kemudian langsung ke kamar, main HP, langsung tidur. Istrinya nunggu lama dari pagi. Jadi ikhwan aftinas, jadi demikianlah teladan kita. Rasulullah SAW berusaha untuk membuat ridha istri-istrinya meskipun dalam usia pernikahan yang sudah sangat lama. Makanya sekarang ini banyak ya tren-tren akhir-akhir sekarang ini itu terjadi pernikahan terjadi perceraian di usia pernikahan belasan tahun, puluhan tahun. Anak-anak sudah kuliah lalu bercerai. Ini terjadi di antara sebabnya adalah semakin kurang komunikasi. Itu di antara, sehingga ada masalah, didiamkan semakin besar, akhirnya tidak ada jalan temu, kemudian bercerai. Itu terjadi. Rasulullah tidak. Rasulullah terus-menerus berusaha memupuk keharmonisan rumah tangga. Dia lakukan apa saja yang sekiranya membuat kehidupan rumah tangga semakin harmonis. Jadi semakin tua semakin harmonis. Itu Rasulullah SAW. Antum barangkali pernah mendengar bagaimana Rasulullah diceritakan oleh Aisyah. Rasulullah itu kalau mau ke masjid ngapain? Hah? Wudhu dulu, iya jelas. Hah? Masa nggak wudhu? Selain wudhu, setelah wudhu beliau sempat menemui Aisyah istrinya, lalu mencium istrinya, kemudian ke masjid. Nah sekarang antum gitu nggak kira-kira? Ya, itu Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang lain, bahkan ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu pernah dalam perjalanan jauh, ketika mengajak istrinya, diantaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah mengatakan kepada pasukan yang berjalan bersama dia, taqaddamu, wahai kaum muslimin, majulah kalian, cepat. Rasulullah ada acara sekarang ini, maju kalian, maju semua. Sudah sepi, maka Rasulullah mengajak lari Aisyah, wahai Aisyah, ayo kita lomba lari. Lomba lari kita ini, karena Rasul sudah tua dan Aisyah masih sangat muda. Bahkan Aisyah mengatakan, saat itu saya itu baru-baru dinikahi Rasulullah dan saya ini belum gemuk, masih kurus. Ya wajarlah, wanita masih gadis baru dinikahi Nabi masih kurus. Sekarang kan gadis-gadis kan kurus ya. Maka lomba lari bersama Rasulullah, siapa yang menang? Aisyah. Karena Rasulullah sudah tua, Aisyah masih sangat muda, wajar menang Aisyah. Kemudian di kesempatan yang lain kata Aisyah, aku sudah gemuk, ya, ahmilul lahma, daging badanku ini banyak, katanya beliau, gemuk. Maka Rasulullah mengajak lomba lari lagi, ternyata aku kalah, kata Aisyah. Maka Rasulullah SAW tersenyum menemui Aisyah, dia mengatakan, hadihi bitilka, impas, yaitu kemenangan ini sebagai balasan kekalahan yang dulu. Coba perhatikan, kira-kira apa tujuannya Rasulullah itu lomba lari di sini? Apa kira-kira? Banyak hal, diantaranya nanti hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, ya. Tapi yang paling berat di situ adalah masalahnya bagaimana Rasulullah menggunakan berbagai cara untuk menjaga keharmonisan dengan istrinya, sampai diajak lomba lari berkali-kali seperti ini, dengan syarat Rasulullah memajukan pasukannya sehingga tidak dilihat oleh orang. Dan ini para ulama mengatakan ini juga termasuk bentuk romantis yang Rasulullah dengan istrinya, tapi tidak ditampakkan di hadapan orang banyak. Makanya Rasulullah menyuruh pasukan untuk maju dulu.
Ini yang benar. Sementara sebagian di antara kita itu menampakkan keromantisannya di hadapan umum. Ini tidak boleh. Termasuk khawarimul muru'ah, termasuk menghilangkan wibawa, ya, akhlak yang buruk ketika seorang suami istri meskipun dia halal lalu ditampakkan kemesraannya di hadapan orang banyak. Ini termasuk khawarimul muru'ah. Antum barangkali ada sebuah kitab Al-Muru'atu wa Khawarimuha, perangai yang baik dan apa-apa yang menghancurkan perangai yang baik. Disebutkan di sana adalah suami istri ketika berjalan, suami meletakkan tangannya di tempat yang tidak layak dipandang oleh orang banyak. Ya, contoh, suami istri ketika berjalan, suami meletakkan tangannya di pundak istrinya. Ini tidak layak ini. Ini menampakkan kemesraan di hadapan orang banyak. Tidak boleh. Karena yang melihat antum ini adalah orang banyak. Ada suami istri, ada orang masih jomblo. Gimana kira-kira pikiran jomblo ketika melihat seperti ini? Nah, ini mengundang hal-hal yang negatif. Maka dari itu tidak usah dilakukan. Sampai-sampai para ulama ketika ditanya, apa hukumnya suami istri ketika berjalan bergandengan tangan? Boleh nggak kira-kira? Jawabannya tidak boleh hukum asalnya, kecuali ada hajat kebutuhan. Ya, tidak boleh. Kecuali kalau ada kebutuhan, misalnya apa? Jalannya rame, takut ditabrak mobil, dipegangi, baru boleh. Atau ketika tawaf padat, kalau nggak dipegangi hilang isinya, kan repot, dipegangi. Ketika sa'i padat, rombongan bisa terpisah-pisah, dipegangi, boleh. Tapi kalau nggak ada hajat, memegangi isinya ketika berjalan di hadapan orang banyak, itu tidak layak dan itu termasuk yang menghilangkan wibawa seseorang. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kita kembali kepada bagaimana Rasulullah SAW yaitu mengasihi dan sangat menjaga kehormatan dengan istri-istrinya. Kita lanjutkan yang kedua, nikahul muhallil. Nikahnya orang yang bermaksud tahlil. Kita lanjutkan. Apa maksudnya? Wa huwa an yatazawwajal mutallaqata thalathan ba'da inqidha'i iddatiha thumma yutalliquha litahilla li zawjihal awwal. Yaitu orang yang menikahi wanita yang telah ditalak 3 setelah habis masa iddahnya dengan tujuan untuk menceraikannya supaya bisa kembali kepada laki-lakinya yang pertama. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Ya. Iya, tentang mu'taddatuhu sudah kemarin. Baik, tidak mengapa karena ini masalah yang tersendiri, maka dibahas lagi di sini. Jadi seorang menikahi wanita yang telah ditalak 3 setelah masa iddah habis, tujuannya adalah supaya dia bisa menikahi lalu dipisahkan kembali kepada laki-laki yang pertama. Ini termasuk nikah tahlil, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Adzan? Adzan dulu, nanti kita lanjutkan insyaallah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. Belakang. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita lanjutkan, yaitu tentang nikah muhallil atau nikahut tahlil. Dasar daripada perkataan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Ya. Jadi dasar hukum nikah tahlil dalam Quran itu haram adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairahu." Apabila suami mentalak 3 istrinya, maka wanita tersebut tidak halal untuknya sampai menikah wanita itu dengan orang lain, laki-laki lain. Maka ini menunjukkan bahwasanya wanita yang ditalak 3 tidak bisa kembali kepada laki-laki yang mentalaknya kecuali dengan syarat yang sangat banyak. Kemarin kita sebutkan ada 4, ya kan? Nah, kalau sengaja menikah supaya bisa kembali kepada yang pertama, maka nikah ini adalah nikah tahlil, nikah penghalalan. Ini malah dilaknat oleh Allah. Wa hadzal naw'u minaz zawaji kabiratun min kabairil itsmi wal fawahish. Nikah macam ini termasuk salah satu dosa yang besar dan kerusakan. Nikah yang buruk.
La yajuzu, tidak boleh dilakukan sawaun syarata dzalika fil aqdi aw ittafaqa alaihi qabla al aqdi aw nawahu ahaduhuma biqalbihi aw wa fa'iluhu mal'unun. Maka nikah macam ini tidak boleh sama saja apakah keduanya bersyarat. Jadi terjadi perceraian talak 3, suami istri bercerai talak 3, maka sudah bukan suami istri lagi, ya. A dan B bercerai talak 3 lalu tidak bisa kembali, maka kemudian ada misalnya terjadi pernikahan, maka tidak boleh sama saja keduanya bersyarat atau keduanya bersepakat atasnya sebelum akad, atau salah satunya berniat dalam hatinya, maka pelakunya semuanya dilaknat. Contohnya begini, keduanya bersyarat, perempuan sudah dicerai 3, talak 3, ya. Lalu kemudian si perempuan ini ingin kembali kepada mantannya yang telah mencerai 3, maka dia mencari laki-laki lain. Kemudian kesepakatan berdua antara wanita ini dengan laki-laki lain, ayo kita menikah. Setelah menikah maka kita bercerai. Maka ini kesepakatan berdua antara muhallil dengan muhallalu lahu, antara yang menikah tahlil laki-laki kedua dengan wanita yang dinikahi tahlil, dilaknat dua-duanya. Atau keduanya sepakat sebelum akad, jadi kesepakatannya sebelum akad, intinya sama, supaya bisa kembali kepada laki-laki yang pertama. Atau salah satunya meniatkan dalam hatinya. Kadang-kadang begini, misalnya laki-laki menceraikan istrinya dengan talak 3, cerai. Kemudian mereka berdua menyesal karena punya anak, mereka ingin kembali lagi, tidak bisa. Lalu ada orang ketiga atau laki-laki yang kedua melihat, oh ini kawannya, kesian, ya sudah, saya niatkan menikahi wanita itu, lalu nanti saya cerai supaya bisa kembali kepada yang pertama, nolong. Boleh gak seperti ini? Sama, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan ini menunjukkan kepada kita hati-hati dengan kalimat talak atau cerai. Apalagi sampai yang ketiga, maka sulit untuk kembali. Kadang-kadang wanita itu betul-betul menikah, ternyata kerasan, sehingga tidak terjadi perceraian, akhirnya nggak bisa kembali juga, kan gitu. Kadang-kadang perempuan ini menikah lagi dengan yang lain, ditunggu-tunggu matinya laki-laki ini supaya bisa kembali, karena kalau perjanjian sebelumnya nggak boleh, sehingga tidak ada jalan kecuali 2 hal: ditunggu mati atau perceraian tanpa ada perjanjian. Cerai nggak cerai-cerai, mati juga nggak mati-mati, akhirnya nggak bisa kembali. Hati-hati. Jadi ikhwan fillah azakumullah, maka beliau mengatakan pelakunya dilaknat. Yang namanya dilaknat itu adalah didoakan oleh Rasulullah jauh dari rahmatnya Allah. Semua manusia, bahkan hewan butuh rahmatnya Allah. Lalu bagaimana doa makbul dari Rasulullah? Didoakan dari rahmatnya Allah. Beliau mengatakan lagi, an Aliin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallala lahu. Dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan Rasulullah melaknat muhallil dan muhallal lahu. Antum perhatikan ya, suami istri bercerai talak 3, lalu ada pihak ketiga. Siapa yang muhallil? Yang mana? Pihak ketiga muhallil. Dia menikahi wanita dengan niatan supaya diceraikan kemudian bisa balik. Ini namanya muhallil, nikah untuk menghalalkan balik. Muhallalalahu, yang dinikahi tahlil siapa? Si wanita. Dua-duanya dicerai, dilaknat. Andaikan niatnya dari satu pihak, si perempuan nggak tahu, maka yang dilaknat adalah satu pihak yang berniat tahlil. Kemudian wa an Umar bin Nafi' an abihi annahu qala jaa rajulun ila ibni Umar fasa'alahu an rajulin tallaqa imra'atahu thalathan
fatazawwajaha akhun lahu min ghairi mu'amaratin minhu liyuhillaha li akhihi hal tahillu lil awwal qala la illa nikaha raghbatin kunna na'uddu hadha sifahan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh pernikahan itu hanya niatnya supaya bisa kembali si perempuan kepada yang pertama. Apa kata Umar ibnu Nafi'? Dari ayahnya beliau mengatakan, datang seseorang kepada Ibnu Umar, lalu dia bertanya kepada Ibnu Umar tentang seseorang yang telah menceraikan istrinya talak 3, ya. Lalu ada laki-laki lain menikahi wanita itu tanpa ada kesepakatan sebelumnya, tapi dalam hatinya berniat supaya bisa kembali perempuan ini kepada yang pertama. Artinya apa? Pihak wanita tidak tahu niatan nikahnya ini. Yang tahu niatan nikah ini untuk supaya bisa kembali adalah si laki-laki yang kedua. Apakah halal untuk yang pertama wanita ini kalau betul-betul terjadi? Jadi pihak ketiga menikahi wanita, di dalam hatinya pokoknya nanti kalau sudah terjadi pernikahan dan kumpul lalu saya cerai supaya dia bisa kembali. Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Maka apakah wanita itu betul-betul halal kepada yang pertama setelah diceraikan oleh si laki-laki? Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Maka Ibnu Umar mengatakan tidak boleh, kecuali pernikahan itu betul-betul nikah karena memang ingin menikahi sebenarnya. Nikah roghbah itu betul-betul menikahi wanita karena keinginan, bukan karena supaya dia bisa balik kepada laki-laki pertama. Ya, seperti antum kalau menikah pertama itu loh bagaimana? Kan itu nikah roghbah, betul-betul butuh, betul-betul ingin nikah gitu loh. Ya. Bukan untuk apa? Bukan untuk alasan seperti ini, supaya nanti kalau sudah saya nikahi lalu saya pisah dengan dia supaya bisa balik kepada laki-laki. Maka seperti ini dilarang, kata Ibnu Umar. Kami itu menganggap hal ini adalah termasuk zina. Ya. Pada zaman Rasulullah itu dimasukkan dalam bab zina atau hubungan yang terlarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita sebutkan 4 syarat, kita ulang sedikit karena ini penting. Kita katakan bahwasanya seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya boleh nggak kembali lagi kepada suaminya? Tidak boleh. Ya, ini hukum asalnya nggak boleh. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Tidak halal wanita yang talak 3 itu kembali kepada lakinya yang telah menceraikannya. Tetapi para ulama mengatakan bisa kembali tapi harus terpenuhi 4 syarat. Masih ingat yang pertama apa? Harus menikah dengan laki-laki lain. Allah mengatakan hatta tankiha zaujan ghairah. Ini 1. Harus menikah dengan laki-laki lain. Perhatikan di sini. Sebagaimana ayat. Syarat yang kedua, pernikahan yang terjadi dengan orang lain itu betul-betul nikah raghbah, betul-betul nikah benar-benar, bukan tujuan tahlil. Ya, betul-betul menikah, cocok gitu loh. Bukan tujuan untuk kembali kepada laki yang pertama. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, terjadi hubungan badan yang sebenarnya dengan yang mana? Laki pertama atau kedua? Ya kedua lah. Masa yang pertama? Yang pertama kan sudah cerai. Ya. Jadi tidak boleh hanya sekedar menikah langsung dicerai, tidak boleh. Harus terjadi hubungan badan. Taib. Oleh karena itu pada zaman Nabi, istrinya Rifa'ah Al-Quradhi datang kepada Nabi melapor. Ini dalilnya, harus terjadi hubungan badan. Istrinya Rifa'ah Al-Quradhi datang kepada Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, saya telah ditalak 3 oleh Rifa'ah Al-Quradhi. Dan terus bagaimana kata Rasulullah SAW? Maka kemudian setelah masa iddah habis, saya menikah dengan Ibnu Zabir, lakin ma'ahu mithlu hudbatis thawb. Ya, kata mantan istrinya Rifa'ah Al-Quradhi, cuman wahai Rasulullah, ketika aku menikah dengan laki-laki yang bernama Ibnu Zabir,
Ibnu Zabir ini punya penyakit, mohon maaf ya, yaitu impoten. Lapor kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak bisa, kecuali dalam hadisnya, hatta tadzuqi usailatahu wa yadzuqa usailataki. Ini bentuk kiasan dari hubungan badan yang sebenarnya. Tidak usah diartikan sudah, ya. Sampai betul-betul terjadi jima yang sebenarnya antara kamu dengan laki-laki yang kau nikahi tadi. Karena dia ini impoten, berarti tidak terjadi hubungan badan. Kamu belum bisa kembali kepada Rifa'ah al-Quradhi, gitu loh. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwa syarat yang ketiga supaya wanita yang ditalak 3 itu bisa kembali kepada mantan yang mentalak 3 itu, harus selain menikah dengan yang kedua, harus terjadi hubungan badan yang sebenarnya. Nggak hanya akad saja, tapi harus hubungan badan. Kemudian syarat yang keempat apa kemarin? Terjadi perpisahan, tapi tidak ada pakai kesepakatan sebelumnya. Tapi perpisahan di sini bagaimana caranya? Ya salah satu dari 2 hal. Yang pertama, mati. Siapa yang mati? Laki atau perempuan? Ya laki. Kalau perempuan mati sudah selesai, ya. Lakinya itu mati atau bercerai tanpa ada perjanjian sebelumnya. Atau misalnya sengaja si wanita ini menyulut api permusuhan sehingga supaya marah lakinya lalu dicerai. Tidak boleh. Jadi betul-betul bercerai karena apa? Karena memang betul-betul maslahatnya bercerai, bukan untuk kembali kepada si laki pertama. Nah, ini yang sulit. Yang terjadi itu biasanya kadang-kadang si laki ini sudah nunggu lama-lama, ternyata dia menikah dengan yang lain, kerasan sampai tua, ya. Atau bahkan diceraikannya sudah umur 60 tahun. Ya, baru dicerai atau ditinggal mati ketika umur 70 tahun, mau balik sudah males kadang-kadang. Ya kan? Nah seperti ini yang terjadi. Jadi 4 syarat ini harus ditegakkan sebelum wanita yang ditalak 3 itu kembali kepada, yaitu laki-laki yang menceraikannya dengan talak 3. Taib. Kita tambahkan 1 boleh? Ya, supaya lengkap 3. Nikahul mut'ah. Yang ketiga adalah nikah mut'ah. Mut'ah itu artinya adalah senang-senang. Dari namanya saja sudah ketahuan. Nikah ini adalah menyelisihi syariat, karena nikah itu bukan hanya untuk senang-senang, tapi nikah itu untuk mengumpulkan laki dengan perempuan, untuk memperoleh keturunan, untuk memperoleh keharmonisan, membangun rumah tangga, keluarga meskipun kecil. Itu tujuannya. Dan di antara tujuan menikah itu adalah menjaga kehormatan. Orang yang nikah mut'ah tidak mau punya anak, ya. Lalu tidak diinginkan perkumpulan selanjutnya, tapi diinginkan perpisahan. Mut'ah sebentar. Makanya para ulama mengatakan nikah mut'ah itu dinamai nikah mu'aqqad, nikah sementara, bulan, 2 bulan. Disebutkan di sini yusamma zawajul muaqqad, dinamai nikah sementara, wa zawajul munqati, dinamai juga nikah putus. Artinya apa? Nikah tapi putus dalam waktu yang telah ditentukan. Wa huwa an yaqidar rajulu 'alal mar'ati yauman aw usbu'an aw syahran. Yaitu seorang laki-laki mengadakan akad nikah dengan seorang wanita untuk sehari, sepekan, atau sebulan, atau mungkin setahun. Janji, ya, aku nikah selama sebulan, ya. Atau walinya mengatakan angkahtuka bi ibnati fulana bimahar kada wa kada lisanah, misalnya. Aku nikahkan kamu dengan anakku perempuan namanya ini dengan mahar sekian untuk setahun. Lalu dia mengatakan qabiltu nikahaha bil mahril madhkur. Aku terima nikahnya dengan mahar yang disebutkan lisana untuk setahun. Ini nikah mut'ah, haram hukumnya. Ya, apalagi berkembang terus, ada yang sehari, bahkan ada yang setengah hari, bahkan ada yang 1 jam. Nah kalau 1 jam apa bedanya dengan zina?
Ya. Beliau mengatakan lagi, au ghairu dzalika minal ajalil ma'luma, atau dengan waktu-waktu yang lain yang telah ditentukan. Wa huwa zawajun muttafaq ala tahrimihi. Nikah mut'ah itu disepakati oleh para ulama keharamannya. Tapi bukankah ada riwayat Ibnu Abbas membolehkan pernikahan mut'ah? Jawabannya ini seperti ini, ya. Itu dibawa kepada pemahaman bahwa Ibnu Abbas belum sampai kepadanya dalil pengharamannya. Karena Nabi ketika mengharamkan nikah mut'ah tidak di hadapan semua sahabat Nabi. Oleh karena itu setelah generasi para sahabat Nabi, para ulama sepakat haram hukumnya nikah mut'ah. Jadi kalau ada yang mengambil pendapat yang boleh, itu mengambil pendapat yang syadz, nyeleneh. Dan pendapat yang kuat dalam masalah ini sepakat para ulama keharaman nikah mut'ah. Para ulama mengatakan juga nikah mut'ah itu nikah yang menyelisihi tujuan syariat. Nikah yang benar itu tujuannya adalah mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Sementara nikah mut'ah itu tidak mendapatkan hal itu karena sementara. Ya kan? Nikah mut'ah itu yang diinginkan adalah ketenangan. Sementara nikah mut'ah, nikah yang benar syar'i itu diinginkan ketenangan, kasih sayang, keturunan. Sementara nikah mut'ah itu tidak menginginkan hal itu semua, hanya untuk melampiaskan kebutuhan seorang laki-laki saja. Ya. Nikah yang syar'i itu yang diinginkan adalah membangun rumah tangga, sementara nikah mut'ah itu hanya untuk sementara saja. Bahkan terjadi akhirnya kalau hamil kemudian anak-anaknya terbengkalai karena tidak ada bapaknya. Bapaknya mana? Ya sudah selesai jadi bapaknya, nggak ada. Karena pernikahannya hanya sebulan, lalu hamil, anak siapa? Ya sudah nggak ada karena bapaknya sudah pensiun, tidak jadi bapak gitu loh. Maka yang terjadi adalah terlantar, terbengkalai anak-anak dan seterusnya. Beliau mengatakan an Sabrata qala amarana Rasulullah bil mut'ati amal fathi. Dari Sabra, beliau mengatakan Rasulullah dulu pernah memang menyuruh bermut'ah daripada zina dulu awal-awal Islam. Hina yani amal fathi, tatkala yaitu penaklukan kota Makkah, pernah kami disuruh, pernah. Ya. Hina dakhalna Makkah, ketika kita baru masuk Mekah. Summa lam nakhruj hatta nahana anha, kemudian kita ini belum keluar dari Mekah sudah diharamkan oleh Nabi SAW. Jadi pernah diizinkan sesaat, ternyata kemudian Allah menurunkan wahyunya, haram pernikahan mut'ah untuk selama-lamanya. Dalam hadis disebutkan ila yaumil qiyamah, haramnya nikah mut'ah itu tidak sementara lagi tapi sampai hari kiamat. Ikhwana fiddin azakumullah, inilah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Materi kita yaitu kita membahas tentang pernikahan-pernikahan yang tidak sah atau yang haram. Yang pertama nikah syighar, dikenal dengan nikah badal, yaitu syarat pernikahan itu adalah pertukaran nikah. Yang kedua nikah tahlil atau muhallil. Yang ketiga adalah nikahul mut'ah. Allahu a'lam. Ada yang bertanya? Ya. Mau tanya tentang yang nikah badal, Ustaz. Iya. Ini kan pernikahannya kan direncanakan. Kenapa? Direncanakan. Direncanakan, ya. Ketika seiring waktu, Atau tidak direncanakan, diniatkan salah satu pihak juga termasuk, nggak boleh. nah, seiring waktu ternyata mereka berdua ini cocok. Apakah pernikahannya bisa? Nggak boleh, tetap. Di awalnya niatnya adalah apa? Niatnya berpisah kan? Di awalnya, maka tetap dilaknat. Jadi bisa cocok kalau menikah ulang lagi. Betul. Karena tidak sah berarti harus diulang. Jadi diteliti kembali, betul nggak nikahnya ini raghbah, betul-betul ingin menikahi dia, tertarik karena kesolehannya atau yang semisal, ya, maka harus diulang karena nikahnya tidak sah. Allahu a'lam. Bacaan pertanyaan di sini bab salat, bacaan Fatihah imam adalah bacaan makmumnya, sehingga makmum tidak membaca Fatihah lagi. Ini perkataan sebagian para ulama, iya. Jadi makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah, ini perkataan sebagian para ulama. Bagaimana dengan dalil la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab? Bagaimana dengan dalil tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah? Pertanyaannya, apakah kuat dalil yang menyatakan makmum tidak usah baca Fatihah lagi? Baik. Ada beberapa perkataan atau pendapat dalam masalah ini, ya, tentang makmum apakah membaca Al-Fatihah atau tidak. Yang pertama, ketika sholatnya jariyah,
Ya, itu pun masih ada perbedaan pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, makmum tetap membaca meskipun sholatnya jahriyah. Paham? Makanya saudara-saudara kita itu banyak ketika imam selesai waladhdallin amin, lalu dia membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, begitu. Karena memang pendapat Imam Syafi'i menyebut wajib, menguatkan dalil inilah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Lalu pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya gugur kewajibannya sehingga tidak harus membaca. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apabila dibaca Al-Qur'an maka kita disuruh menyimak. Bukan membaca tapi menyimak. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka diam dan simaklah. Dalil yang kedua, pendapat yang kedua ini Rasulullah mengatakan qiraatul imam, man kana lahu imam fa qiraatul imami qiraatun lah. Siapa yang menjadi makmum maka bacaan sang imam itu menjadi bacaannya makmum. Artinya terwakili apabila sholatnya jahriyah. Namun bukan berarti tidak boleh sang makmum membaca Al-Fatihah kalau mampu, karena ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya sebagian sahabat tetap membaca dalam sholat subuh, kan jahriyah itu. Selesai sholat Rasulullah mengatakan sepertinya di belakang ada yang membaca-baca, sehingga Rasulullah merasa terganggu. Maka Rasulullah mengatakan jangan kalian lakukan kecuali hanya Al-Fatihah saja boleh. Maka ini menunjukkan kebolehan membaca Al-Fatihah tapi tidak wajib bagi makmum kalau sholatnya jahriyah. Adapun sholatnya itu sholat sirriyah, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah karena dia belum mendengar bacaan imamnya karena sholatnya sirriyah. Itu pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati. Begitu pula bagi makmum masbuk, dia mendapati roko apakah sama dengan satu rakaat dengan tidak usah berdiri Fatihah lagi atau tidak usah berdiri rakaat Fatihah lagi. Ini beda. Kalau ini ada hukum keringanan rukhsah bagi makmum atau bagi orang masbuk masuk masjid mendapati imam dalam kondisi ruku, maka dianjurkan segera takbiratul ihram dan langsung ikuti ruku. Kalau dia bisa mengikuti rukunya imam maka dia sudah dihitung mendapatkan satu rakaat itu. Yang penting dia bisa mendapati ruku. Kalau dia mau ruku, imam terlanjur berdiri bangkit, maka berarti tidak mendapati rakaat tersebut. Dan ini hukum khusus keringanan bagi orang yang bisa mendapati rukunya imam, maka gugur kewajiban Al-Fatihah dan yang lainnya, dan dia sudah mendapatkan satu rakaat tersebut. Dan itu hukum khusus seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Taib, ada yang lain? Ya. Apabila kita mendapati imam yang tidak tumaknina, apakah tidak boleh? Tidak tumaknina maksudnya gimana? Terlalu cepat kan? Nah, terlalu cepat. Jadi sujudnya mematuk, gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tidak tumaknina. Jadi 8 menit dapat 23 rakaat atau bahkan kurang. Sehingga yang terjadi apa? Satu, mereka selesai sholat mengusap keringat, olahraga, gerakan yang banyak. Yang kedua, orang tua pasti nggak bisa hadir di situ. Apalagi yang punya masalah dengan sendi-sendi tulangnya, ya, asam urat, encok dan semisal, tidak mampu ngikuti. Maka sholat seperti ini tidak sah. Andaikan Rasulullah hadir di situ dan masih hidup, maka Rasulullah akan mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholat lagi kamu karena kamu belum sholat. Sebagaimana Rasulullah melihat orang Badui yang sholatnya cepat tidak tumaknina, datang kepada Rasulullah mengucapkan salam, dijawab oleh Rasulullah, "Waalaikumsalam." Rasulullah mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholat lagi kamu karena kamu belum sholat. Lu kenapa? Karena tidak ada tumaknina. Tumaknina itu diam sejenak untuk berzikir dalam setiap rukun sholat. Sujud, diam sejenak sebatas mengucapkan subhana rabbil a'la, cukup. Lalu bangkit lagi subhana rabbil a'la, rabbighfirli, minimal rabbighfirli. Kalau tidak sempat mengucap satu zikir maka berarti belum tumaknina, maka salatnya batal. Percuma salat banyak-banyak kalau tidak tumaknina, karena itu adalah salah satu rukun di dalam salat. Ya, batal sholatnya kalau tidak ada tumaknina. Tapi kalau masih ada tumaknina meskipun sedikit, masih sah sholatnya. Allahu a'lam. Ya. Ya.
Ketika seorang anak laki-laki meninggal Ya, dan orang tuanya masih hidup, ya. apakah orang tua ini mendapatkan hak waris seperti anak istrinya? Ketika Ketika anak itu meninggal, anaknya punya harta. punya, Ah, dan masih meninggalkan orang tua, ya. apakah orang tuanya ini mendapatkan hak waris seperti anak? Ada anak enggak? Ada. Ada anak. Baik. Berarti di sini ahli warisnya adalah bapak, ibu. Mereka masing-masing mendapatkan hak sudus 1/6. Kemudian sisanya untuk anak-anaknya. Anak yang meninggal ya, anak yang meninggal. Jadi bapak ibu yang masih hidup itu punya hak warisan dari anaknya yang meninggal dunia 1/6. Kemudian sisanya dibagi untuk anak-anaknya, lidzakari mithlu hadil unthayain, laki-laki 2 bagian perempuan. Kalau nggak ada anak bagaimana? Maka ibunya mendapatkan 1/6, kemudian sisanya untuk bapaknya semua. Kalau nggak ada anak, tapi di sini ada anak tadi, maka seperti tadi jawabannya. Allahu a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.